Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersua lagi kita dalam Khazanah Muslimah. Pada hari ini kita berada di halaman Masjid Syabudin, Masjidnya Sultan, masjid bersejarah di Kota Siak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam cuaca yang sangat mendukung. Kayaknya alam pun setuju dengan kajian kita pada hari ini. Selawat bering salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaat baginda Rasul sentiasa menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kami kedatangan Ustadz Zuhri LC Saripudin. Beliau adalah penyuluh agama honorer di Kecamatan Siak. Selain itu, beliau juga adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Hadis Kabupaten Siak. Selamat datang Pak Zuhri. Selamat datang Ibu. Ya. Insyaallah. Pada kesempatan ini, seperti di awal saya sampaikan bahwa kajian kita hari ini tentang membahas penghuni neraka. Ini Pak Ustadz, ada cerita, ada hadis yang menerangkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, dalam perjalanan itu Rasulullah diperlihatkan penghuni neraka. Dan Rasulullah mengatakan bahwa penghuni neraka ini sebagian besar dihuni oleh kami kaum perempuan. Nah, jadi mendengar hadis ini, kami kaum perempuan ini hati agak sedikit ketar-ketir nih. Benarkah perempuan merupakan mayoritas penghuni neraka? Atau adakah kesempatan kami untuk tidak jadi penghuni neraka? Gimana nih Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada sore ini, pada hari ini kita di dalam kajian muslimah. Ya, kajian muslimah. Ya. Menarik tema ya, pertanyaan awal dari Ibu Hasbiana, yaitu membicarakan perempuan wanita. Ini luar biasa ya, materi yang sering dan mendapatkan perhatian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perhatian oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam ayat dalam Al-Quran, wanita ini dijadikan sebagai nama sebuah surah, yaitu surah An-Nisa. Nah, kenapa? Karena perempuan ini unik ya, unik. Dan kemuliaannya yang disinggung oleh Rasulullah SAW ketika salah seorang sahabat bertanya, siapakah yang harus kami hormati wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Tsumma man ya Rasulullah? Qala ummuka. Kemudian jawaban yang kedua, ibumu. Ini perempuan. Kemudian ditanya, tsumma man ya Rasulullah? Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummuk. Ketiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa kemuliaan itu dimiliki oleh perempuan. Ya, kemuliaan pertama, derajat pertama, kedua, ketiga diisi oleh perempuan. Kemudian baru tsumma man ya Rasulullah, tsumma abuka. Kemudian baru ayah. Ayahmu. Maka
berbicara tentang perempuan, wanita. Tadi saya juga pertanyaannya ketika Rasulullah SAW peristiwa Isra Mi'raj, yang mana Isra ini adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah menuju ke Yerusalem atau Palestina, atau tepatnya ke Masjid Aqsa. Kemudian Mi'raj ini adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjid Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Yang di Sidratul Muntaha ini apakah di langit yang ketujuh? Di atas langit yang ketujuh. Sidratul Muntaha ini adalah tidak ada waktu. Tidak ada waktu kemarin, tidak ada waktu sekarang, tidak ada waktu besok. Oh, akan datang. Jadi yang dinamakan Sidratul Muntaha yang didatangi oleh Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya ini adalah tempat yang tidak ada kaitannya dengan tempat, tidak ada kaitannya dengan waktu. Sehingga kalau kita cerna dengan akal manusia tidak akan dapat. Nah, inilah keterbatasan akal manusia untuk mencerna Sidratul Muntaha. Sehingga di perjalanan Rasulullah waktu Mi'rajnya ini, beliau diperlihatkan, kata Rasulullah, yang diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita bisa dapatkan di kitab atau buku Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis yang Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannah wa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Wa ittala'tu fil nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, ketika saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, dan saya melihat di dalam surga itu kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir, orang-orang fuqara. Kemudian saya diperlihatkan juga, kata Rasulullah SAW, penduduk ahli neraka, dan saya melihatnya kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Nah, ini yang menjadi pertanyaan tadi. Jadi betul ini dalam hadis disinggung oleh Rasulullah SAW. Maka jawabannya lalu sebagai perempuan muslimah, mukminah, perempuan yang beriman dan dia masuk Islam, muslimah sejati, jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Ini jangan terlalu baperan. Memang tapi itulah kebawaannya perempuan, baper. Sehingga ini menjadi kekhawatiran dan ketakutan yang menjadikan perempuan ini gelisah, tidak tenang. Maka kita perlu dalam kajian ini kami sampaikan bahwa bagi perempuan mukminah, perempuan yang beriman, kemudian dia muslimah sejati, maka mereka insya Allah selama, kata Rasulullah SAW, seorang siapapun selama dia ada iman walaupun sekecil zarrah, maka dia insya Allah akan masuk surga. Sekarang dan realitanya, kita bawa sekarang ke realitanya. Realitanya adalah di dunia ini, baik dari dulu sebelum Rasulullah sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat, jumlah wanita memang akan lebih mendominasi daripada jumlah laki-laki. Ya, sehingga kemudian sekarang kalau kita bandingkan lagi, secara ini kita berbicara secara realita dan kenyataan dan masuk logika ibu-ibu atau perempuan, sehingga bisa berpikir bahwa mana yang bandingan seberapa banding daripada seorang perempuan yang Islam, yang mukminah, dengan orang yang perempuan yang tidak muslim dan mukminah. Mana lebih banyak orang yang tidak muslimah dan tidak mukminah, lebih banyak. Inilah yang mereka inilah. Belum lagi dia udah muslim tapi pakaiannya masih. Nah, itu lagi. Jadi itulah yang membuat banyak penduduk neraka. Jadi gitu, begini Pak Ustadz,
Ini dari jawaban panjang lebar yang disampaikan Pak Ustadz tadi, ada dua hal yang menarik ingin saya pertanyakan kepada Pak Ustadz. Di awal tadi Ustadz mengatakan bahwa Islam itu begitu memuliakan wanita. Terbukti dalam Al-Quran, kitab suci umat muslim, ada satu surat yang namakan surat wanita atau surat An-Nisa. An-Nisa. Berarti itu adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum wanita. Yang kedua, Rasulullah meningkatkan derajat wanita dengan mengatakan bahwa yang paling harus dihormati adalah ibu, bahkan 3 kali lipat dari seorang laki-laki sebagai seorang ayah. Jadi kemudian di sisi lain, fenomena tadi bahwa setiap kaum muslimah, bahwa siapapun dia, asal ada keimanan walaupun hanya sedikit, tetap masuk, insya Allah masuk surga. Walaupun mungkin ke neraka dulu ya Pak Ustadz ya, ke neraka dulu. Jadi timbul nih pertanyaan nih Pak Ustadz, dari pemahaman saya dua hal tadi timbul pertanyaan. Kata Pak Ustadz tadi, banyaknya muslimah, kaum perempuan itu didominasi oleh kaum yang bukan Islam. Kemudian yang Islam pun mereka adalah kaum perempuan yang ada yang tidak menutup aurat atau kurang mengerti tentang hukum Islam. Jadi pertanyaannya, bagaimana nih perempuan-perempuan yang punya iman sedikit? Nah, tadi yang dijanjikan surga, tapi sebelumnya tadi masuk neraka dulu. Gimana cara supaya kami kaum perempuan ini bisa lolos dengan cantik untuk masuk ke surga tanpa perlu mengalami ke neraka dulu? Nah, gimana nih Pak Ustadz? Baik. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kaum laki dan kaum perempuan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama aja ya Pak Ustadz. Nah, laki-laki dituntut untuk taat kepada Allah dan Rasulullah, perempuan juga dituntut untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Bahkan sebagai perempuan itu harus bersyukur, saudara. Perempuan itu harus bersyukur, terutama perempuan yang dia mendapatkan hidayah, dapat memeluk agama Islam, kemudian dia menjalankan syariat dengan sesungguhnya, kemudian yang lagi adalah taat kepada suami. Jadi cara seorang wanita adalah untuk dia menyelamatkan dirilah. Kalau dia merasa diri kurang amalannya, maka caranya adalah ketika dia sudah berkeluarga, ketika dia sudah dipinang, dilamar oleh seorang laki-laki yang menurut dia itu adalah bisa membimbing dia ke jalan kebenaran, ke dalam ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika akad sudah diucapkan oleh sang suami, maka dia berstatus sebagai istri, maka disinilah kesempatan yang besar, luas, banyak bagi perempuan, sangat mudah untuk masuk surga. Sangat mudah, bahkan kesulitan mau masuk neraka kesulitan. Itu di sini. Jadi ketika dia taat kepada suaminya, kemudian dia menjalankan perintah-perintah atau syariat Islam, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga taat kepada suami, maka tiket surga sudah ada di tangan. Ini menarik. Bahkan ya, dia tak akan terkendala, dia akan masuk surga karena suaminya tidak ridho. Aku tidak ridho istriku masuk surga. Saking di sinilah surga seorang wanita itu ada di suami, sehingga gampang sebenarnya untuk meraih surga itu. Hanya taat, senyum sama suami, datang suami dari kerja, senyum, sambut, ya sayang, bagaimana kabarnya, romantis, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Gitu. Ini menarik ya Pak Ustadz ya. Jadi salah satu tiket wanita untuk masuk surga adalah ketaatan kepada Allah, kemudian ketaatan kepada Rasul, dan paling penting taat kepada suami, kemudian menampilkan sikap manis kepada suami. Ini menarik sekali.
Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat menarik sekali. Udah terjawab, benarkah perempuan itu penghuni neraka? Benarkah perempuan ini mudah untuk masuk surga? Nah, untuk selanjutnya bahasan ini kita akan sambung lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa Siak TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kajian muslimah, masih di Masjid Syabudin. Kita lanjutkan kajian kita bersama Pak Ustadz kita, Pak Zuhri. Tadi kita sudah membahas tiket wanita, wanita untuk masuk surga. Tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz panjang lebarnya bahwa tiket perempuan masuk surga itu baru disampaikan adalah pertama, kaum perempuan itu pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian taat kepada suami, bersyukur dan menampilkan akhlak yang baik kepada suaminya. Nah, kira-kira apa lagi Pak tiket kami kaum perempuan untuk bisa berjalan mulus menuju surganya Allah? Oke Pak. Baik, sederhananya atau paling tidak seorang wanita itulah dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika dia sudah berkeluarga, berstatus sebagai seorang istri, maka dia juga harus menjaga kehormatan dia untuk suaminya. Ya, jadi ada sebuah hadis yang riwayatnya ketika itu Rasulullah SAW beliau bersama para sahabat di suatu sholat gerhana, kemudian beliau terdiam lama, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, "Malak ya Rasulullah?" Qala Rasulullah SAW, "Ra'aitu ahlan nar akthar ahlin nar an-nisa." Qalu ya lima ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kufrihin. Wa qala as-sahabah bi yakfur billah ya Rasulullah? Qala la. Lakin yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Hatta law أحسن الزوجة إلى زوجها الدهر ثم رأت المرأة زوجها شيئا سوف قالت المرأة ما رأيت خيرا قط, yang artinya adalah kata Rasulullah, saya melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Kemudian para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah bertanya dan terheran sehingga menanyakan, kenapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, karena mereka kufur. Kemudian masih terheran dan masih bertanya lagi para sahabat, apakah mereka kufur kepada Allah? Kalau Rasulullah, jawab Rasulullah, tidak, tapi mereka mengingkari dan kufur kepada suaminya. Wow. Dan kufur pada suami, dan mengingkari dan kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Nah, hadis ini adalah hadis khusus tentang kebaperan, menyinggung kebaperan daripada seorang wanita, seorang istri. Bahkan dalam hadis tadi itu dikatakan, walaupun dengan ketika istri ini melihat sedikit saja aib, sedikit saja kesalahan daripada suaminya, langsung dia anggap bahwa dia akan berkata, seorang istri itu akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Jadi
kesalahan suami yang sedikit itu menghilangkan kebaikan-kebaikan suami kepada dirinya. Ini yang disinggung oleh Rasulullah SAW. Karakter wanita perempuan seperti ini juga yang menjadi ahli neraka. Maka sebagai seorang istri, husnuzon kepada Allah, husnuzon juga kepada suami, dan jangan sampai terjadi kebaikan suami hilang gara-gara kesalahan suami yang sedikit. Kasihan suami sudah di luar rumah bekerja keras, kemudian dituduh macam-macam. Nah, itulah tadi di awal kita singgung bahwa bagaimana tiket masuk surga sangat mudah bagi perempuan. Dia senyum menyambut suaminya, romantis kepada suaminya, maka insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari pernyataan Ustadz tadi dapat dikatakan bahwa perempuan itu kebanyakan masuk neraka, terutama kaum muslimahnya, bukan karena dia tidak taat kepada Allah. Betul. Tetapi justru dia kufur atau tidak taat kepada suami dan melihat bahwa kekurangan suami tanpa memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Begitu ya Pak Ustadz ya? Masya Allah, ini sangat mengerikan. Karena apalagi sekarang ini zaman teknologi, banyak sinetron-sinetron, banyak cerita-cerita novel yang mempengaruhi kaum ibu, sehingga mereka mudah sekali untuk timbul rasa kurang bersyukur dengan jodoh yang disediakan oleh Allah, sehingga mereka tidak patuh kepada suaminya. Oke. Gini, pesan gimana nih Pak Ustadz? Pesan-pesan lah untuk kami kaum perempuan. Bagaimana sebenarnya tindakan yang harus kami berikan kepada suami sehingga kami bisa mulus menuju surganya Allah. Baik, jadi untuk terakhir, untuk close statement atau untuk penutup, bahwa masuk surga bagi wanita itu sangat mudah sekali, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasulullah SAW, dan taat kepada suami. Jadi itu yang menjadi tiket bagi perempuan, bagi wanita, bagi seorang istri untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para ibu, para istri, para wanita, kaum muslimah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ibu Hasbiana, silakan. Ya, makasih banyak ya Pak Ustadz ya. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di senja yang indah ini kita dalam bahasan ahli neraka, dapat disampaikan tadi, kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya perempuan itu bisa mengelak, menghindari dari menjadi ahli neraka. Dan cara yang paling mudah sekali untuk masuk surga itu adalah dengan hanya 3 perkara: taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian taat kepada suaminya. Dan paling penting lagi, bersyukur terhadap jodoh yang Allah berikan, sehingga tidak sentiasa berburuk sangka kepada suaminya. Mudah-mudahan pemirsa Siak TV, terutama kaum muslimah, para istri, kaum wanita semuanya mendapatkan tiket masuk surganya Allah. Amin. Dan dapat dengan perjalanan mudah menuju surganya Allah. Amin. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi seluruh kaum muslimah dimanapun berada. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, terima kasih banyak.